Kalau sebenarnya mirip dengan yang kita lakukan kayak di Money Monkey. Ya kerjakan aja sebaik mungkin, nanti bakal datang sendiri. Oh gitu ya. Jadi karyalah yang akan berbicara ya. Karya yang berbicara. Kita nggak perlu pakai gimmick macam-macam segala macam ya. Kalau emang karyanya bagus, ya pasti nanti dicari. Sebenarnya kalau animasi itu karena teknologinya selalu berkembang, berkembang terus, kita nggak tahu kedepannya teknologinya apa. Makanya intinya tuh tetap mau belajar terus. Itu aja sih. Jadi attitude itu mau belajar terus. Berarti tekun gitu, pantang menyerah gitu-gitu aja sih. Siap. Karena itu lebih penting dalam bekerja dan mau freelance kayak mau apa kayak. Siap. Kalau skill, teknologi nanti ngikutin aja. Terus ini yang sekarang sedang running, berarti berapa animasi yang di handle sekarang dengan tim sebanyak ini tuh? Yang Boboiboy masih, Boboiboy ini arc ke berapa ya? Ketiga nih. Arc ketiga, terus ada yang lokal tuh ada 2. Lokal 2 belum keluar, jadi kita belum bisa kasih tahu. Terus yang pre-production 1. 4 ya. 4 itu maksudnya dengan kapasitas orang sebanyak ini nih, itu gimana cara baginya tuh Mas? Maksudnya ini kan banyak divisi kan, nah sekarang ngomongin divisi aja Mas, itu kan tadi kan banyak banget orangnya, itu dibagi apa aja tuh? Ada aset creation tuh yang bikin modeling, baik modeling NV-nya atau karakternya. Terus ada animasi, animate. Habis animate, lighting, render, kom. Ya, biasanya nyebar itu nanti, misalnya lagi project yang ini lagi masih di aset, nanti project ini udah sampai kom. Nanti yang animate bisa ngerjain project yang lain gitu. Oh gitu. Jadi ya timelinenya gini sih, jadi nggak bareng. Estafet ya berarti ya. Itu ngaturnya pakai apa project management itu? Kita ada Kitsu namanya. Kitsu. Oh, itu tools ya? Gitu. Oh gitu. Ya pinter-pinternya produser. Produsernya banyak. Oh itu produser yang ngatur ya? Berarti produser itu kayak semacam project manager gitu ya? Terus apa namanya, dari timeline itu semuanya lancar ya? Maksudnya itu kan ngatur deadline juga kan Mas? Itu semuanya udah diatur sama produser itu? Iya. Iya kadang lancar kadang. Biasa. Gitu ya? Biasanya ada bottleneck, misalnya kalau rendernya ternyata berat. Gitu. Ternyata nih revisinya banyak. Gitu sih. Berarti ini spek-speknya juga yang lumayan-lumayan ya Mas ya? Untuk 3D, untuk animasi kan? Enggak juga ya? Biasa. Yang sini biasa. Standarnya untuk rakitan PC-nya harga sampai berapa nih Mas kalau untuk satu unit itu? Yang spek standar untuk bisa... Kalau yang workstation biasa sih 20-an. Oh 20-an itu? 20-an udah monitor dan... Oh satu set ya? Oh gitu. Kecuali kalau yang buat render farm, PC-nya doang 50-60. PC doang? Masya Allah. Nah itu yang tadi rak-rak tadi? Masya Allah. Itu baru satu slot ya, belum nanti ditambah-tambah itu ya? Per slot itu. Dan yang Mas Yuda bilang katanya sempat ada layanan online itu untuk ngerender itu gimana itu? Itu masih pakai itu nggak? Masih ya? Karena walaupun kita punya in-house render farm, tetap nggak ngejar. Nggak ngejar ya? Harus tambah. Yeah. Malah sebenarnya kita memang online render farm, supportnya pakai in-house. Oh gitu. Jadi kebalik. Jadi kayak misalkan ada dadaan-dadaan gitu. Ya, dadaan-dadaannya pakai. Oh malah gitu ya. In-house. Insya Allah. Karena mereka kan punya
ratusan, malah ribuan kali. Iya. Berarti proyek-proyek ini terus apa ya Mas? Maksudnya jalan terus dapatnya dari ini ya, dari mulut ke mulut ya selama ini ya? Iya sih. Bisa dibilang gitu ya? Bisa dibilang begitu. Kan kalau misalkan kita searching apa ya, identitas online-nya Money Monkey kan mungkin nggak terlalu kelihatan ini ya gitu. Apa memang sengaja gitu Mas? Kita kalau di anak-anak yang di dalam pun juga bertanya, Pak itu Instagramnya jelek banget. Lah iya, maksudnya dengan kapasitas Saya segede bilang ini. karena Instagramnya Money Monkey, memang kita nggak nyari kliennya tuh dari Instagram. Iya sih. Kalau dari website, mungkin kadang-kadang ada yang klien dari website. Cuman kalau Instagram itu malah kita nyari karyawan. Oh, nyari Jadi karyawan. memang Instagram kita tuh dibuat untuk kayaknya nih tempatnya menyenangkan nih untuk Oh gitu, kerja, gitu. Bukan, oh ini bisa ngerjain ini, enggak. Terus gimana pendekatannya untuk nyari kliennya itu selama ini? Dengan kita bikin karya sebaik mungkin. Kalau kita bikinnya baik, kayak nanti bakal gitu ya? bakal Oh, tadi mulut ke mulut iya. balik lagi. Karena udah beberapa kali tuh begitu, misalnya kita selesai project ini Nyambung gitu. terus nyambung. Sampai nolak project juga nggak? Sampai di level kayak gitu nggak? Ada sih beberapa ya, cuman kita nggak yang kita nerima project tuh biasanya memang proyeknya bagus gitu ya, yang bagus, menguntungkan lah gitu. Kalau nggak menguntungkan, setidaknya kita bisa belajar dari situ. Oh iya. Kalau nggak, kita berarti portofolionya buat portofolio yang bagus. Oh gitu. Antara iya. tiga itu, memang menguntungkan, portofolio, belajar. Oh iya. Gitu. Wah, ini nggak menguntungkan, tapi kita bisa belajar dari situ, ambil. Gitu sih. Berarti kalau misalkan portofolio dari Money Monkey sendiri itu ya sebenarnya dari video animasi-animasi yang sudah tersebar di mana-mana ya, di kreditnya itu atau gimana? Untuk mau apakah ada dikumpulin sendiri portofolionya tapi hanya untuk internal aja gitu? Dikumpulin sendiri, nanti biasanya kalau klien minta kita. Oh baru gitu ya? Kadang-kadang kita taruh juga di YouTube gitu. Portofolio. Gitu sih. Iya. Kayak iklan aja kita kadang masih ngerjain iklan. Cuman yang nggak kita kejar. Oh kita harus ngerjain, nyari klien gitu, kayaknya enggak sih. Terus kalau misalkan ngomongin biaya, Mas, saya kan pernah tahu ya, dengar-dengar gitu biaya animasi itu sangat tinggi untuk sekian detik, sekian menit aja bisa sampai. Apakah memang setinggi itu, dan kalau memang setinggi itu tuh terus cara nge-breakdownnya gimana Mas untuk komponen-komponennya, maksudnya tanpa harus diikuti nominal ya kan kalau misalkan kita ngomongin desain grafis itu kan ya sesimpel itu kan, mungkin bisa di breakdown dari hourly-nya berapa, terus nanti ketemu per project-nya berapa. Nah kalau animasi kan sangat kompleks ya, itu terus gimana tuh cara? Biasanya breakdown-nya dari, misalnya karena kita udah menangani banyak project, jadi kita tahu nih, oh dengan style kayak gini nih bisa dikerjakan berapa lama. Misalnya nih 1 bulan, ke 1 bulan yang ngerjain nanti berapa orang, ya tinggal dikali aja. Oh gitu. Orangnya, 1 orang tuh harganya berapa? Per manpower-nya ya. Berarti 1 orang itu udah ngerjain 1 project ya, fokus itu aja ya? Nggak bisa di... Akhirnya enggak. Akhirnya enggak. Kan itu kan cuman breakdown kasarnya. Tapi kan tetap, oh ini 1 hari ini udah selesai, berarti lu bisa masuk ke project yang lain. Oh iya. Gitu. Bisa diseling-selingi ya? Seling-seling. Iya. Siap. Jadi memang harus, dari produsernya harus, kamu kayaknya kosong nih. Dia masukin lagi gitu. Oke Mas, kita lanjut lagi, pindah tempat. Tadi cukup dapat cahaya ilahi kayaknya. Kita pindah, alhamdulillah.
Oke, kan tadi kita udah sampai ke bagi tugas dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya pengen mengulik soal tadi Mas Yuda sempat bilang ada pesantren animasi. Nah, itu gimana Mas? Bisa diceritain, menarik itu. Itu dulu ada Pak Hengki itu namanya. Dia mau bikin pesantren. Cuman dia mikir apa ya yang beda pesantren yang memang nanti lulusannya itu bisa berkontribusi ke masyarakat tuh nggak cuman kayak hafal Quran atau apa, cuman memang benar-benar yang lebih praktikal gitu. Terus dia mikir apa ya, IT udah banyak, pesantren IT kan banyak, dia mau cari apa lagi gitu. Sempet ke ICA juga. Oh, gambar ICA juga. Nyari, oh ternyata udah ada nih konsepnya kayak gini, terus tapi grafis kan ya. Cari-cari lagi, ketemu sama kita. Ketemu sama kita, ya kok nyambung gitu maksudnya. Secara visi juga sama gitu. Ya udah, akhirnya dia bikin animasi. Jadi dari ini udah tahun keberapa ya? Keempat. Ya, angkatan keempat. Bikin animasi, kita yang mengisi ilmu animasinya lah gitu. Gitu. Kalau ilmu santrinya mereka ada tim untuk ustadz-ustadznya lah. Itu berarti ada tim khusus yang ngajarin ya Mas? Ada, jadi ya supervisor di sini hari ini ngajarin apa animasi ya. Mungkin dia baru datang siang karena harus ke sana dulu atau sore. Masya Allah ya. Itu termasuk berarti termasuk jam kerja atau gimana? Memang kalau di Money Monkey itu kita menggalakkan mengajar. Oh, menggalakkan mengajar. Jadi kita menggalakkan mengajar tuh kayak kita kan punya lembaga pendidikan juga di belakang. Gitu. Di belakang ada. Beda rumah. Iya. Jadi isinya ya anak-anak SMK, terus anak-anak kuliah ada. Wih, keren ya. Kita ngajar gitu. Jadi ada beberapa yang ngajar di sana, berapa 1 jam atau 2 jam gitu. Ngajar kayak foundernya yang Solo kan ada Pak Amin sama saya, foundernya yang di Solo. Nah, Pak Amin itu memang backgroundnya bukan backgroundnya sih. Ketika dia di Solo kan dia dulu dari TV. Nah, ketika dia di Solo itu, ketika balik lagi ke animasi, dia memang jadi ngajar gitu. Jadi apa? Passionnya ngajar. Jadi sampai sekarang pun dia jadi kayak dosen industri lah, dosen industri di Semarang, di Jogja. Saya juga dosen industri di Semarang juga, di ISI Jogja. Oh gitu. Masya Allah. Anak-anak sini juga walaupun kayaknya nggak S1, cuman mereka kadang ngajar S1. Oh gitu. Emang saya dorong untuk ngajar. Keren. Itu sebentar, gue jadi makin kembang kemana-mana nih. Itu lembaga apa pelatihannya itu berbayar gratis atau gimana? Kalau yang di belakang berbayar. Oh, berbayar. Itu berapa orang sekarang yang belajar di situ? Dan sistem pengajarannya gimana, kayak kursus gitu atau sekolah? Sebenarnya kita tuh dari awal kita nggak pengen buka. Cuman kan kalau kita ketemu SMK tuh kayak pengen belajar dong gimana gitu. Sebenarnya sistemnya magang sih sebenarnya. Magang. Cuman kan kita nggak pernah buka magang dari dulu. Ada buka magang tuh kayak mungkin cuma 1-2 gitu yang bener-bener karena kita malas untuk ngajarinnya. Oh iya. Kalau ada project terus kita harus kasih ke mereka tuh kayak kayaknya nanti nggak bisa. Gitu. Jadi kayak kita belum percaya sih ke anak magang gitu ya. Cuman dari pihak pendidikan tuh terus ayo dong. Ya udah kita bikin deh. Cuman ya karena harus ngajarin mereka harus bayar gitu karena kita harus bayar tempat, listrik, terus tadi ya tim pengajarnya itu kan ya kita bayar gitu. Jadi kayak yang di pesantren itu
mereka dibayar oleh pesantren kan, pengajar yang dari kita. Iya. Itu sampai Pak yang punya pesantren animasinya itu kayak, nanti Money Monkey dapat apa? Ya nggak dapat apa sih kita nggak minta apa-apa, pokoknya dari pengajar ya bayar aja langsung ke dari pesantren bayar aja langsung ke pengajarnya. Oh gitu. Kita nggak minta gitu. Sampai mungkin nanti kalau kita beli komputer kali Money Monkey bisa beliin, terus nanti ada selisih, nggak beli aja sendiri Pak. Gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak, ini Money Monkey dapat apa sih? Oh, Mereka sampai bertanya iya, gitu. iya, iya. Kita nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa gitu, karena yang penting kita fair aja terhadap pengajarnya gitu. Pengajarnya yang emang dia udah meluangkan waktu ya, Iya. dia bayar gitu. Kayak yang belakang juga mereka udah meluangkan waktu ya mereka bayar. Itu pengajarnya itu berarti tim yang ada di sini juga? Emang berarti profesional kan. Tapi digilir nggak itu atau gimana? Digilir. Digilir. Yang mereka memang udah mulai bagus ya. Supervisor biasanya. Oh, supervisor. Jadi melatih public speaking juga ya, gitu istilahnya, menyampaikan, mengajarkan itu kan dia belajar juga. Sambil belajar biasanya kalau apalagi kalau yang untuk anak kuliahan gitu, terpaksa hari sebelumnya ya bikin dulu. Oh gitu ya. Kalau enggak kan blank. Oh, Jadi kalau benar. kecuali yang memang kayak kursus ya mereka udah terbiasa lah sehari-hari. Iya. Wah, Masya Allah. Itu pesantren animasinya itu berarti rentang waktunya setahun. Setahun tuh udah bisa bikin animasi berarti gitu. Sudah Jadi tim. Biasanya akhir tahun mereka bikin TA, TA-nya tim bikin satu karya. Masya Allah. Satu angkatan berapa orang? Kayaknya paling banyak 10 ya. 10 ya. Kayaknya 10 atau di bawah. Berarti di sini banyak tim-tim yang diambil dari pesantren animasi itu, Mas? 1, 2, 3, 2. Terus di atas 3 Fuad, Farid, 5, 6. 6 orang. Ada 6. Angkatan pertama loh. Angkatan pertama, yang terakhir yang Fuad gitu. Oh gitu. Oke, berarti kalau yang pelatihan tadi itu diserap juga nggak, Mas? Ada, cuma nggak terlalu. karena biasanya tergantung mereka. Kalau ASMK ada yang biasanya nerusin ke kuliah. Oh iya sih. Kalau emang mereka nggak nerusin sih, biasanya kita. Berarti tetap prioritasnya rekrutmennya ya dari buka lowongan sama dari pesantren tadi ya, Mas ya? Pesantren dan BLK. Oh, tetap dua itu dulu pertamanya. BLK lumayan banyak. Awal-awal kita BLK. Jadi kenapa kita tadi ya kita senang dengan mengajar itu dari awal Money Monkey Solo berdiri itu kan kita datang ke Solo tuh susah cari SDM. Oh iya. Jadi susah cari SDM. Apa yang kita lakukan nih? Wah, kita emang harus bikin pelatihan, terus harus bikin SDM sendiri lah gitu. Wah, keren nih. Terus ketemu sama BLK. Ternyata BLK ada jurusan animasinya, tapi pada saat itu animasinya lebih ke motion graphic. Motion graphic. Pas mereka juga mau ganti kurikulum, ya udah ketemu. Nah, dari BLK itu tiap tahun kita pasti ambil. Itu semua dari nol ya ini rata-rata. Kalau BLK biasanya rata-rata habis dari BLK tahun kita ketemu pesantren animasi itu tahun keberapa ya? Tahun ketiga apa? Nah, itu juga. Jadi akhirnya sumber SDM kita BLK dan pesantren animasi. Terus cara apa ya mendorong tim untuk mereka mau ngajar itu gimana? Kan kebanyakan kalau orang udah di balik komputer itu dia introvert ya, dia sudah dengan dunia sendiri. Nah terus caranya terus kemudian dia mau untuk ngajarin dan lain sebagainya itu gimana? Kita jorokin Tetep ya? kita jorokin aja. Terus Masya Allah.
ya iming-imingnya ya cuman lu dapat tambahan dong. Oh gitu. Kan dapat tambahan dari Iya. pasti dapat tambahan dari lembaga-lembaga yang mengadakan itu. Misalnya kalau lembaganya kita sendiri gitu yang di belakang, lembaga kita namanya Gomongki. Ya berarti yang bayar Gomongki. Oh, Kalau gitu. BLK berarti yang bayar nanti BLK. Oh. Kalau pesantren animasi yang berarti yang Tapi itu berarti bukan jam kerja ya? Beda lagi ya? Di luar jam kerja? di pas jam kerja biasanya. Pas jam kerja? Tapi nggak masuk ke jam kerja sini? Ya kita excuse-kan lah. Oh nggak apa-apa berarti masuk jam kerja, tapi dia tetap di luar dapat tambahan gitu? Lewat aja. Pada ke masjid. Iya. Nah itu apa namanya, cara apa ya? Cara ngatur flow kerjanya biar bisa tetap jalan gimana kan? Ya Pak, otomatis project masih terus jalan, tapi Iya, mereka dikirim-kirim juga itu untuk ngajar. Biasanya ngajar kalau masih kayak cuman di sini atau di sini kan bisa bolak-balik cepat ya. Cepat ya. Paling lama sejam. Kalau yang agak jauh misalnya yang Al-Fatih pesantren animasi biasanya pagi, nanti jam 11 sudah datang. Oke, siap. Atau enggak mereka ngambil kelas sore, biasanya jam 4 mereka izin. Masya Allah. Sekalian pulang mereka ajar. Oke, terus sekarang masuk ke ini Mas. Ada saran apa Mas untuk mungkin orang-orang yang mungkin lagi pengen belajar animasi, itu step-stepnya mungkin secara mereka mulai dari awal sampai akhirnya terus belajar itu kira-kira ada saran masukan seperti apa, dan mungkin cara mereka memasarkan jobnya karyanya juga biar bisa dapat job gitu loh, mungkin sebagai as a freelancer dulu gitu, terus baru nanti akhirnya mereka bisa bercita-cita bangun studio sebesar ini gitu. Kalau freelancer tuh sekarang kayak lebih gampang aksesnya terhadap dunia luar sih kayaknya dengan adanya medsos ya. Yeah. Apalagi kalau animasi itu biasanya animasi yang di luar ya. Itu mainnya di Twitter. Oh, Twitter malah. Oh. Saya juga baru tahu tuh. Jadi freelancer itu pada dapat jobnya karena mereka nge-tweet di Twitter. Oh gitu. Ya. Kalau udah studio biasanya baru ke Instagram. Tapi kalau yang perorangan tuh memang studio-studio itu nyari talentnya di Twitter. Terus mereka bangun portofolionya gimana Mas untuk saran masukannya gitu? Bikin aja sih. Bikin aja post, bikin aja post gitu. Terus kalau sebenarnya mirip dengan yang kita lakukan kayak di Money Monkey. Ya kerjakan aja sebaik mungkin, nanti bakal datang sendiri. Oh gitu ya. Jadi karyalah yang akan berbicara ya. Karya yang berbicara. Kita nggak perlu pakai gimmick macam-macam segala macam ya. Kalau emang karyanya bagus, ya pasti nanti dicari. Masya Allah. Terus kalau goals ke depan apa Mas? Ini kan udah punya tim 55, belum lagi freelance-nya yang per project di luar sana. Apakah terus mau ngembangin sampai ratusan tim atau gimana nih? Kalau kita itu pokoknya kita lagi mau cari bisnis animasi, bisnis berbasis animasi. Jadi nggak yang animasi yang kita lihat biasa mungkin di film atau di YouTube atau di apa. Cuman apa sih yang dibalik itu kita lagi mau cari sih. Oh gitu. Tetap basicnya animasi, cuman apa sih yang lain? Cari bisnis model baru lagi gitu ya. Kalau jualan produk itu aset gitu iya nggak sih di sini? Apa semuanya project base semua? Project base. Kita sempat nyoba, cuman memang belum kita kelola dengan baik. Maksudnya aset-aset yang pernah kita bikin, cobain kita ini. Cuman belum kita kelola dengan baik. Oh gitu. Kita lagi nyobain. Kan ada CG Trader, gitu ya kan. Kita yang lagi Squid. Mungkin tahun depan tuh kita malah mau nyoba kayak Interaktif. game
Oh iya, game ya, industri gaming ya. Cuman game kita casual kan, nggak yang terlalu berat. Terus sama apa tuh namanya? Sebenarnya kayak wahana tapi based on animasi juga. Tapi belum pernah terlibat project bikin game ya? Belum ya? Baru mau bikin divisinya. Oh gitu. Wah keren. Masya Allah. Oke, teman-teman, ini Masya Allah banget, kita dapat banyak banget masukan, insight dari Mas Yuda tentang industri animasi, bagaimana beliau merintis dari awal sampai di titik ini. Terus dengan segala macam kiprahnya dan potensi kedepannya itu berarti masih terbuka sangat luas ya Mas ya, untuk animasi ya, kayak gitu. Insya Allah Mas. Insya Allah ya. Terus kira-kira mungkin apa Mas, ada closing statement atau pesan-pesan buat teman-teman yang sekarang lagi belajar animasi, supaya mereka tuh makin getol lagi, makin ketrigger lagi untuk bisa menggapai impian mereka, kayak gitu, ngikuti jejak Mas Yuda lah ibaratnya gitu. Sebenarnya kalau animasi itu karena teknologinya selalu berkembang terus, kita nggak tahu ke depannya teknologinya apa. Makanya intinya tuh tetap mau belajar terus. Itu aja sih. Jadi attitude itu mau belajar terus berarti tekun gitu, pantang menyerah gitu aja sih. Siap. Karena itu lebih penting dalam bekerja dan mau freelance kayak mau apa deh. Siap. Kalau skill teknologi nanti ngikutin aja. Siap. Dan jangan lupa berbagi ilmu tadi ya Mas ya. Pendekatan langitnya ternyata itu, teman-teman. Berbagi ilmu tuh nggak akan putus, dan ya itu tadi udah bikin pelatihan tadi ya kan, pelatihan sekolah animasi, bikin bekerja sama pesantren ya kan, kayak gitu ya Mas ya. Mungkin ada pendekatan langit lainnya mungkin. Semacam kayak program CSR-nya studio kayak gitu-gitu. Belum ada Belum sih. Ya kayak kalau ngisi-ngisi di mana kayak gitu ya. Ngisi sih kita asal diminta kita selalu datang. Terus kalau ya kayaknya tidak baik kalau diomongin sih. Malah jadinya. Iya kan, tapi sebagai inspirasi, syiar aja Mas, kayak gitu sih. Jadi kalau kita punya target nih, targetnya tahun ini, biasanya kalau awal tahun kita punya target, kita tahun ini harus dapat segini gitu. Ya nanti kita 10% dari target itu kita bagi per bulan, berarti per bulan kita harus isikan nyumbang segitu. Oh Masya Allah. Lempar kemana gitu. Oh gitu. Oh itu dibikinnya per tahun ya? Habis itu per tahun. Di breakdown kayak gitu ya? Oh keren tuh. Per tahun. Masya Allah, jadi insight. Itu berarti yang dari bersihnya itu ya? Dari kotornya malah. Kotornya, oh itu masih keseluruhannya itu ya? Oh iya, malah dari kotornya terus wah keren. Itu berarti kemana-kemananya itu random aja atau ada random ya? Random. Oh gitu. Lagi pengen kesini. Oh gitu, kesini. Masya Allah. Di Solo nih ada yang di Manahan itu ada apa tuh namanya, warung makan gratis. Oh iya. Kadang di mana? Iya. Lagi mungkin tim lain lagi nemu ini Pak, ada butuh ini ada apa gitu ini sini. Oh ya. Keren. Masya Allah. Ini luar biasa loh, itu nggak main-main loh kalau nilainya segitu kan ya, persentase lagi dari kotor lagi, Masya Allah. Makasih banget Karena Mas. susah. Iya. Susah ngitungnya daripada. Bener sih. Masalahnya kan proyeknya juga kadang masih running, jadi di bulan ini baru cair kayak gitu-gitu ya. Jadi makanya dipadatkan per tahun ya. Terus di total jadi average-nya gitu ya. Wah keren. Nah ini kan jadi inspirasi Mas ya kan. Jadi mungkin banyak studio-studio lain yang bisa mengikuti caranya itu supaya lebih gampangnya. Mending dibikin kayak gitu. Misalkan ada akhir tahun biasanya kayak bagi sisa hasil akhir tahun, nah ini ternyata dibikinnya seperti itu ya istilahnya gitu. Oke Mas, makasih banyak atas semua inspirasi cerita-ceritanya. Insya Allah ini jadi bekal yang menarik lah buat teman-teman yang mau menggeluti di dunia animasi. Udah ada role modelnya ya kan, karena biasanya memang kita tuh kalau mau menggapai sebuah
tujuan tuh paling tidak ada role modelnya yang bisa kita jadiin acuan, yang kemudian kita harapannya bisa ke situ gitu kan. Nah, gitu. Siap. Makasih banyak Mas Yuda, semoga terus sukses Manimangginya, makin terus berkembang dan goals-goalsnya semuanya bisa tercapai, bahagia dunia dan akhirat, berkah semuanya. Amin. Oke, terima kasih semuanya teman-teman, sampai jumpa di konten Grebek Studio selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam kerja biasa gitu ya? Jam 9 sampai jam 5. Insya Allah. Terus yang dikerjain gimana anunya? Jadi Project kita kan sebenarnya ada dua ini ya, tipe pemagangan. Jadi kalau yang tipe pertama itu namanya pramaga. Pramaga. Itu untuk teman-teman SMK yang memang belum siap untuk kita terjunkan di produksi. Oh iya. Itu namanya pramaga. Tapi nanti kalau selesai pun juga tetap statusnya udah sertifikatnya tetap sertifikat magang. Tapi kita lebih fokus ke upskilling, menguatkan fundamental.